Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan barakah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang al-awamil ad-dakhilah 'alal mubtada' wal khabar, yaitu amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Al-awamil ad-dakhilah 'alal mubtada wal khabar. Al-awamil ad-dakhilah 'alal mubtada wal khabar, yaitu amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Disebutkan di sini al-awamil ad-dakhilah 'alal mubtada wal khabar adalah amil-amil yang masuk ke susunan mubtada dan khabar. Kita sudah belajar susunan mubtada dan khabar, yang contohnya al-baitu kabirun masalan. Rumah itu besar. Ini al-baitu mubtada, kabirun menjadi khabar. Nah, nanti amil-amil ad-dakhil mubtada khabar ini yaitu amil-amil yang masuk pada susunan mubtada dan khabar seperti ini. Nah, itu. Dan setiap amil pastinya mempunyai fungsi sendiri-sendiri nanti. Amil-amil ini, yaitu amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar, juga disebut dengan amil-amil nawasikh. Nah, jadi amil-amil mubtada khabar ini juga bisa disebut dengan amil nawasikh. Amil nawasikh. Apa itu amil nawasikh? Yaitu disebut atau amil-amil yang merusak. Amil nawasikh itu amil-amil yang merusak. Merusak hukum mubtada dan khabar. Kenapa ya? Karena jika amil-amil ini masuk ke susunan mubtada dan khabar, maka susunan tersebut tidak lagi disebut dengan susunan mubtada dan khabar. Contoh tadi, al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Nanti kalau kemasukan amil nawasikh, maka susunan mubtada khobar ini berubah. Yang aslinya mubtada khobar, jika kemasukan kana, maka tidak bisa lagi disebut dengan susunan mubtada khobar. Contoh, kita contoh kana yang pertama. Kana. Kalau al-baitu kabirun kemasukan kana, maka menjadi kana al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun kalau kemasukan kana menjadi kana al-baitu kabirun. Kana termasuk amil nawasikh, yaitu amil yang merusak susunan mubtada khabar. Karena yang jika kemasukan kana yang aslinya mubtada khabar, susunannya mubtada khabar, kalau kemasukan kana, maka al-baitu di sini bukan menjadi mubtada, melainkan menjadi isim kana. Menjadi isim kana. Isimnya kana. Begitu kabiron. Kabiron yang aslinya itu khobarnya mubtada, ketika kemasukan kana maka dia menjadi khobar kana. Oleh karena itu disebut dengan amil nawasikh, amil yang merusak hukum mubtada. Karena sebelum adanya kana, susunannya mubtada khobar. Tapi ketika ada kana, yang aslinya al-baitu kabirun, ketika kemasukan kana menjadi kanal baitu kabiron. Yang aslinya mubtada menjadi isimnya kana, yang aslinya khobar menjadi khobarnya kana. Oleh karena itu disebut dengan amil nawasikh. Itu amil yang merusak hukum dari mubtada dan khobar itu.
Jadi kalau kemasukan amil nawasi tidak bisa lagi disebut dengan susunan mubtada dan khobar. Contoh lagi, termasuk amilnya, termasuk amil nawasi juga inna contohnya. Al-baitu kabirun, kalau konsen inna menjadi innal baita kabirun. Nanti setiap amil ini mempunyai amal tersendiri-sendiri. Jadi innal baita kabirun. Sesungguhnya rumah itu besar. Al-baita ini yang aslinya dia itu mubtada, ketika kemasukan inna dia menjadi isim inna. Begitu juga kabirun menjadi ketika dia itu belum adanya inna menjadi khobarnya mubtada, ketika kemasukan inna menjadi khobar inna. Gitu. Karena itu disebut dengan amil nawasi, yaitu amil yang merusak susunan mubtada khobar. Begitu juga dengan dzonna. Itu. Contoh lagi termasuk amil nawasi juga dzonna masalah. Dzonantu al-baita kabiron. Saya sangka rumah itu besar. Dzonantu al-baita kabiron. Yang aslinya mubtada khobar ketika kemasukan dzonna, maka al-baita di sini menjadi maf'ul pertama, kabiron menjadi maf'ul kedua dari dzonna. Karena itu disebut dengan amil nawasi, yaitu amil yang merubah susunan mubtada dan khobar. Kalau kemasukan amil-amil nawasi ini tidak bisa lagi disebut dengan susunan mubtada dan khobar. Dan ada pun yang disebut amil adalah sesuatu yang merubah i'rab kalimat. Amil itu apa sih? Nah, itu. Jadi amil-amil yang merubah, amil-amil yang masuk ke mubtada dan khobar. Amil itu apa? Amil itu yang merubah sesuatu yang merubah i'rab kalimat. Itu namanya amil. Jadi amil itu sesuatu yang bisa merubah i'rab kalimat. Ya. Seperti tadi itu, yang aslinya al-baitu kalau kemasukan kana menjadi kana al-baitu kabiron. Nah, itu. Jadi yang bisa merofakkan, yang bisa menasobkan ini ya sebab adanya kana ini. Jadi kana itu yang bisa menyebabkan dibaca rofaknya al-baitu, dibaca nasobnya kalimat kabiron. Nah, itu. Jadi ambil itu sesuatu yang merubah i'rab kalimat. Atau kabirun, kita kemarin sudah belajar al-baitu. Al-baitu kan mubtada. Yang merofakkan mubtada ini apa? Nah, kemarin kita sudah belajar yang merofakkan mubtada adalah amil ibtida. Amil. Karena dia itu berada di awal, itu yang menyebabkan dia dibaca rofa. Nah, jadi amilnya amil maknawi. Kabirun ini khobar. Nah, khobar dibaca rofa. Apa yang merofakkan kabirun ini? Yang merofakkan khobar, yaitu kabirun yang merofakkan khobar adalah mubtada. Jadi al-baitu mubtada ini adalah ambilnya kalimat kabirun yang menyebabkan kabirun ini dibaca rofa. Nah, jadi ambil itu adalah sesuatu yang merubah i'rab kalimat. Bisa dibaca kapan dibaca apa itu kabirun, kabiron, kabirin, yang merubah itu namanya amil. Kemudian amil-amil yang masuk ke susunan mubtada dan khobar ada 3 macam. Jadi amil yang masuk kepada mubtada khobar ada 3. Yang pertama amil yang merofakkan mubtada dan khobar. Amil yang merofakkan mubtada dan khobar. Amil yang merofakkan mubtada dan menasobkan. Ya. Amil yang pertama amil yang merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Jadi yang pertama
merofakkan mubtada, menasobkan khobar. Yang kedua, ini contohnya seperti kana dan teman-temannya. Nanti kita bahas semuanya ya. Nanti ambil yang merofakkan mubtada dan khobar, dan seterusnya, ambil yang masuk pada mubtada khobar, nanti ada babnya tersendiri-sendiri. Yang harus kita ketahui pokoknya, amil yang masuk kepada susunan mubtada khobar ada 3. Yang pertama yaitu amil yang merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Itu yaitu kana dan teman-temannya, huruf-huruf musyabbah bilaisa, dan af'al muqarrabah. Nanti kita bahas di belakang. Kemudian yang kedua, ada amil yang menasobkan mubtada. Menasobkan mubtada, merofakkan khobar. Ini. Ada juga amil nanti yang amalnya itu menasobkan mubtada, merofakkan khobar. Yaitu seperti inna dan teman-temannya, dan la linnafil jinsi. Ini juga kita akan bahas nanti setelahnya. Kemudian yang ketiga, amil yang menasobkan mubtada dan khobar. Menasobkan mubtada dan khobar. Ini amil yang terakhir yang masuk kepada susunan mubtada dan khobar, yaitu menasobkan mubtada dan khobar. Jadi amil-amil yang masuk kepada susunan mubtada khobar ada 3. Yang pertama adalah amil yang merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Kalau kita kasih contoh, contohnya kana al-baitu kabiron. Ini kana al-baitu kabiron. Mubtada. Nanti kalau udah kemasukan amil nawasih, maka namanya bukan mubtada lagi, tapi menjadi isimnya gitu ya. Merofakkan mubtada, yang aslinya mubtada dirofakkan kanal baitu, kemudian khobarnya dinasobkan kanal baitu kabiron. Yang dua, menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Contohnya inna, sama seperti tadi, inna innal baita kabirun. Menasobkan mubtada al-baita, kemudian merofakkan khobar kabirun, innal baita kabirun. Itu. Sekali lagi, nanti kalau udah kemasukan kana, inna, itu tidak bisa lagi kita sebut menjadi mubtada, tapi kita sebut sebagai isim. Isimnya kana, khobarnya kana, isimnya inna, khobarnya inna. Gitu. Kemudian yang 3, menasobkan mubtada dan khobar. Contohnya dzonantu al-baita kabiron. Gitu ya. Al-baita kabiron, nasab al-baita nasab, kabiron juga nasab. Nah, itu penjelasan tentang amil-amil atau al-awamil ad-dakhilah al-mubtada khobar, yaitu amil-amil yang masuk kepada susunan mubtada dan khobar. Amil-amil ini juga bisa disebut dengan amil nawasih, yaitu amil yang merusak lah. Karena jika mubtada dan khobar kemasukan amil-amil tersebut, amil-amil yang akan dijelaskan nanti, maka susunan mubtada khobar itu tidak bisa lagi disebut dengan susunan mubtada khobar, karena sudah dirusak oleh amil-amil tersebut. Dan amil-amil yang masuk kepada mubtada khobar ada 3. Yang pertama itu amalnya itu merofakkan mubtada, menasobkan khobar. Contohnya kanal baitu kabiron. Kemudian amil yang kedua menasobkan mubtada, merofakkan khobar. Contohnya innal baita kabirun. Dan yang terakhir menasobkan mubtada dan khobar. Contohnya dzonantu al baita kabiron. Yang mana nanti setiap amil mempunyai fungsi sendiri-sendiri yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian di sini juga ada pertanyaan yang berhubungan dengan
bab al-awamil ad-dakhil al-mubtada khabar ya, yang pastinya gunanya untuk lebih memahamkan kita di dalam masalah amil-amil yang masuk kepada susunan mubtada khabar. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.